Selamat pagi anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya? Tetap semangat kan? Ya harus semangat ya. Di pelajaran hari ini bersama Pak Agus Dino Suryanto yang biasa dipanggil Pak Agus, yang mengajar kelas besar, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Hari ini kebetulan adalah hari mengajar untuk kelas 6. Ya, Pak, kok nggak belajar di sekolah aja? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya ya tentu kita harus berdoa, harus jaga kesehatan, jaga kebersihan supaya kita bisa belajar lagi bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kita harus berdoa dan jaga kebersihan. Baik anak-anak kelas 6, materi pembelajaran kita hari ini yaitu keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak buka buku paketnya ya, pelajaran pertama. Kok judulnya kayak PPKN, Pak? Ya mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya saya jawab begini. Menurut Sugio Pranoto itu bahwa keimanan kita itu tidak boleh mengurangi rasa cinta kita kepada bangsa kita. Jadi jika kita cinta kepada Tuhan kita, tapi kita tidak boleh mengurangi rasa cinta kita kepada negara kita. Bahkan kita harus menjadi orang yang berguna untuk negara kita, tidak hanya kepada gereja saja. Bahkan Sugio Pranoto mengatakan orang Kristen atau Katolik baru berguna bagi gerejanya bila berguna juga bagi negaranya. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tentang kasih. Jadi kasih itu kita harus amalkan kepada negara kita. Kita wujudkan kepada cinta kita kepada negara dan bangsa kita. Gitu anak-anak, itu baru judulnya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya, bisa dibuka, yaitu menyanyikan satu nusa satu bangsa. Pasti anak-anak tahu, pernah dengar di upacara. Ya kita akan bernyanyi bersama ya. Kita hitungi dari 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, begitu anak-anak, mungkin anak-anak bisa mengulanginya sekali lagi di rumah dengan mendengarkan musik lewat YouTube, lewat yang lainnya, ya begitu. Karena nanti ada tugas dari Bapak, yaitu menyanyikan lagu ini di akhir pelajaran. Oke, kita lanjut dulu ke pelajaran hari ini. Ya, kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan bahasa, adat istiadat, agama yang beraneka ragam. Ya, jadi keanekaragaman ini kita harus bisa bersatu, jangan terpecah belah, karena suatu keanekaragaman bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri, karena sungguh indah sekali.
Apa sih keanekaragamannya? Ya itu ada suku, misalnya suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Madura, dan yang lainnya ya. Terus agama juga, agama yang diakui di negara kita itu ada 6 ya. Pertama ada Islam. Islam itu tempat ibadahnya di mana? Ya di masjid. Di sini ada gambarnya. Terus kemudian ada Kristen dan Katolik. Kristen Katolik tempat ibadahnya adalah gereja, tapi bentuk bangunannya berbeda. Kemudian ada Hindu tempat ibadahnya pura, dan Buddha tempat ibadahnya vihara, dan Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Ya, gitu anak-anak. Ya. Ya, ini merupakan tokoh dari umat Katolik yang saat masa sejarah Indonesia dulu itu Sugio Pranoto yang mempopulerkan tentang semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini gambarnya di kiri dan di kanan. Yang di kanan itu ada presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno yang berwarna baju putih. Ya, jadi bila kita mencintai agama kita, mencintai Tuhan kita, tentunya kita harus mengamalkan kasih kepada negara kita juga, begitu. Jadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Anak-anak bisa terlebih dahulu mungkin nanti dibaca bacaannya bangsa Israel memasuki tanah terjanji, karena ini panjang sekali, nanti anak-anak bisa baca di rumah. Bapak sekarang akan menjelaskan, memberi peneguhan mengenai bangsa Israel memasuki bangsa terjanji. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Yosua, diceritakan perjuangan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Yosua mengambil pesan sebagai pemersatu karena Yosua adalah wakil Tuhan bagi orang Israel. Bangsa Israel yang terdiri atas 12 suku tidak membeda-bedakan sukunya. Mereka memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Karena persatuan dan kesatuan itu akhirnya mereka dapat merebut tanah terjanji. Ya, ini gambarnya anak-anak. Pemimpin orang Israel sesungguhnya itu siapa anak-anak? Ya, bukan Yosua, melainkan Yahweh. Yahweh itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israel itu artinya adalah Allah. Jadi bukan Yosua, melainkan Yahweh. Yosua hanya melakukan atau melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Kita dapat belajar dari bangsa Israel, terutama upaya mereka menciptakan persatuan dan kesatuan dengan berpusat kepada Yahweh atau kepada Allah sebagai pemimpin mereka. Kita pun dapat bersatu karena mempunyai satu semboyan, yaitu bangsa Indonesia. Semboyannya apa anak-anak? Ya, benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semboyan itu kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Berbeda-beda tetapi bersatu jua, ya, begitu anak-anak. Ya, pertanyaan refleksi dari saya. Apakah sikap dan perbuatanku sudah menjaga dan memelihara keanekaragaman suku bangsa di Indonesia? Ya, sikap kita, perbuatanku apakah sudah menjaga suku dan bangsa dan
negara kita di Indonesia. Apakah kita pernah mengejek agama lain? Apakah kita pernah mengejek suku orang lain? Ya, begitu. Apakah kita pernah mengejek warna maksudnya warna kulit dari teman kita, kamu hitam. Tidak boleh seperti itu, namanya itu diskriminasi. Nggak boleh seperti itu, mengejek rambut temannya yang keriting, mungkin begitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Apakah perbuatanku sudah mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah perbuatan kita itu sudah membuat semua orang itu menjadi satu, atau perbuatan kita itu malah membuat terpecah belah? Ya, bisa kalian jawab sendiri anak-anak, karena anak-anak yang mengalami. Selanjutnya kita buka. Ya, ini tugas dari Pak Agus. Pertama, mencatat rangkuman halaman 25, yaitu disitu kan ada nomor 1 sampai 6. Itu anak-anak mencatat yang bagian nomor 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, dan 6 ya. Yang nomor 2 tidak perlu dicatat. Ditulis di buku catatan agama. Jadi buku agama itu satu saja anak-anak, yaitu catatan dan tugas jadi satu. Nanti dikirim, diupload, dikirim di tugas GC. Nanti di tugas GC nanti saya ulangi lagi tentang tugas hari ini. Kemudian kedua, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai wujud nasionalisme, sebagai wujud dari 100% Katolik, 100% Indonesia, atau 100% mencintai Tuhan Yesus, atau dan 100% mencintai negara kita. Jadi kita sebagai bentuk nasionalisme kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, nanti di video dikirim di GC di bagian tugas yang sudah saya infokan. Paling lambat pengumpulan jam 10 malam. Bila tidak mengumpulkan jam 10 malam sampai 10 malam, berarti dianggap tidak masuk atau absen, mungkin atau sakit, dianggap seperti itu ya. Jadi anak-anak wajib mengumpulkan tugas sebelum jam 10 malam. Baik kalau siang hari sudah selesai itu malah lebih baik. Terima kasih anak-anak ya, itu merupakan pembelajaran hari ini. Kalau kesulitan bisa bertanya kepada Pak Agus lewat WA Pak Agus ya, begitu. Baik anak-anak, selamat belajar hari ini, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, amin. Sampai jumpa.